Menurut Adang, aturan presidensial threshold merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk menghapus ketentuan atau syarat presidensial threshold ini. Secara faktual, penerapan presidensial threshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik. Dan menurut penalaran hukum yang wajar, berpotensi menghambat generasi pemimpin bangsa. Di sisi lain, ketentuan presidensial threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurut Adang, penerapan presidensial threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas dari calon presiden yang diusung. Pemirsa, arus gugatan ambang batas capres, itulah topik dialog kita pagi ini. Desakan sejumlah elemen terkait presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0% semakin menguat menjelang pemilu 2024. Sebab ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah partai secara nasional pada pemilu. Sebelumnya mengabaikan makna negara demokrasi. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi, apa kabar Mas Adi? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Mas Adi. Ini gugatan dari 48 elemen terhadap presidensial threshold kepada MK meminta untuk dihilangkan. Jadi presidensial threshold diminta 0%. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar sudah semakin banyak, tetapi kan gugatan ini juga sudah dilayangkan beberapa tahun lalu. Dan MK pun tetap pada keputusannya menolak. Nah, apakah dengan adanya penambahan ini sudah merepresentasikan memang presidensial threshold sudah dipertanyakan dan juga masyarakat sudah mulai resah nih dengan adanya ambang batas pencalonan presiden? Ya, ini kan gugatan yang kesekian kalinya ya, dalam hitungan-hitungan yang sudah saya lakukan dengan teman-teman misalnya. Kalau nggak salah ini yang ke-16 kalinya gugatan itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi untuk menggugat soal presidensial threshold yang dianggap membunuh demokrasi. Ya. Nah, kenapa gugatan ini belakangan kembali mengalir? Karena memang kita akan menghadapi hajatan pemilu di 2024 supaya calon yang muncul itu tidak orang yang itu-itu saja. Kandidatnya bukan orang yang selama 10 tahun bertanding seakan-akan di negara ini tidak ada figur, tidak ada orang lain yang kemudian dinilai punya potensi untuk menjadi calon presiden di Republik ini. Kan itu substansi dasarnya. Orang lelah dengan pembelahan, orang lelah dengan orang yang itu-itu saja, sehingga proses regenerasi kepemimpinan kita di level nasional itu mandek. Seakan-akan tidak ada orang lagi selain misalnya Jokowi, selain Prabowo. Padahal kita tahu hampir semua partai politik, para akademisi, para aktivis gitu adalah mereka yang saya kira juga punya kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pemimpin di negara ini, cuman terhalang oleh ambang batas presiden 20% yang memang dalam banyak hal itu merusak demokrasi. Yang kedua, memang dari segi demokrasi ya, memang hanya di Indonesia mungkin yang memperlakukan ambang batas presiden supaya orang itu tidak bisa menjadi salah satu calon presiden seperti di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan negara demokrasi yang selalu kita jadikan sebagai kampium, itu juga ada calon independen, Mas. Sehingga banyak calon yang kemudian muncul, biarkan saja rakyat itu akan memilih soal siapa yang sesuai dengan selera politik mereka. Yang menjadi pertanyaan publik kan itu saja. Nah, yang teranyar misalnya kalau saya menemukan beberapa fakta dan analisa, kalau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota boleh calon perseorangan, kenapa untuk calon presiden itu tidak boleh? Kan itu juga menjadi pertanyaan penting. Seakan-akan demokrasi itu berhenti pada level pilpres, tapi untuk kepala daerah itu boleh calon perseorangan. Tentu dengan syarat yang ketat. Ada fotokopi KTP, verifikasi faktual yang dalam banyak hal syarat menjadi calon perseorangan juga tidak terlampau mudah. Termasuk juga soal persentase kemenangannya juga kecil. Tapi bukan itu yang sebenarnya ingin disasar oleh kelompok para penggugat ini. Yang terpenting adalah ada saluran
bahwa tidak ada ruang yang menutup orang-orang yang dinilai pintar, hebat, berkualitas itu untuk ikut tanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Persoalan kalah menang itu soal permainan di akhir sebenarnya. Misalnya di Amerika kan banyak public figure, bahkan seorang artis juga maju, tapi perolehan suaranya tidak signifikan, tidak sampai 1%. Itu hal lain. Tapi artis, seniman, para politisi di luar partai, para aktivis, biarkan saja mereka itu ikut berkontribusi. Kan hal-hal substansi itu yang sebenarnya menjadi dasar gugatan sejumlah aktivis, sejumlah orang, sejumlah institusi ke Mahkamah Konstitusi saat ini. Kalau begitu, kenapa sepertinya kok MK sulit ya untuk memberikan putusan yang memang ini dirasa menjadi pertanyaan publik dan tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden itu? Apa dari sudut pandang Anda, Mas Adi? Ya, itu yang sebenarnya sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, jawaban yang clear. Kenapa MK itu dari kurang lebih 14 gugatan yang disampaikan itu ditolak gitu. Alasan demokrasi saya kira sudah jelas. Undang-Undang Dasar 45 telah mengamanatkan siapapun boleh menjadi pemimpin di Republik ini. Ini adalah hal mendasar yang sebenarnya sampai saat ini publik juga belum menemukan jawaban. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya, Mas, selain misalnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap bahwa kelompok aktivis pro demokrasi ini juga menggugat ini ke partai politik dan DPR supaya Undang-Undang Pemilu 2017 terutama pasal 222 itu diubah, Mas. Karena pangkal persoalan di partai politik, pangkal persoalannya adalah di fraksi-fraksi yang semua sampai saat ini mengamini gitu ya. Itu kan persoalan yang sebenarnya soal double track yang mesti dimainkan oleh kelompok. Masalahnya dari Ibu Ketua DPR-nya sendiri sudah tegas kemarin, Mas Adi, katanya nggak akan ada perubahan lagi, RUU sudah dibahas dan tidak akan diubah. Ini bagaimana ini? Iya, memang agak sedikit aneh dulu waktu Pilpres 2019 misalnya. Prabowo, politisi Gerindra itu menolak, Mas, ambang batas presiden 20%. Karena itu dianggap mengebiri demokrasi. Tapi hari ini karena sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah, juga tidak punya sikap. Dan itu ditafsirkan oleh publik juga mendukung ambang batas presiden 20%. Artinya apa? Persoalan ambang batas presiden 20% ini tidak lagi bicara hal-hal yang sifatnya substantif, tapi bicara tentang kepentingan politik. Kalau itu menguntungkan, tentu tidak akan diubah. Tapi kalau merugikan, tentu akan diperjuangkan secara maksimal dan kontinu. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Ini yang kemudian saya membuat agak sedikit aneh dengan partai politik kita. Mereka itu bicara tentang selalu menyerap aspirasi politik masyarakat. Ini soal ambang batas presiden saja, nggak ada yang nyaut dari mereka. Bisa tidak fraksi-fraksi di DPR gitu ya, undang kelompok-kelompok aktivis yang selalu melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kuliti dan tanya substansi soal gugatan itu, sehingga terjadi perdebatan yang akademik, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa ambang batas presiden 20% ini hanya untuk kepentingan oligarki partai politik tertentu, Mas. Kan itu sebenarnya pertanyaan. Oke. Bagaimana kemungkinannya, Mas Adi, misalnya kalau dikatakan seperti itu, kan waktu pengesahannya pun ada berapa partai, kalau tidak salah 4 partai yang walk out ya pada saat itu. Kenapa tidak mereka yang walk out pada saat itu partai-partai tadi mengajukan gugatannya langsung ke MK? Itu bagaimana kalau proses itu bisa terjadi? Cuman problemnya kan yang 4 walkout itu saat ini juga sebagian yang lainnya juga mendukung. Di situ kan ada Gerindra, ada PAN gitu yang mendukung, Mas. Ini jadi pertanyaan mendasar. Sikap politik itu kan tergantung bagaimana serela politik koalisional. Kalau sudah menjadi bagian dari pemerintah saat ini, itu sulit untuk menolak ambang batas presiden. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, 2019 pemilu saat itu juga Gerindra dan Prabowo berulang kali ngomong bahwa ambang batas presiden 20% itu juga merusak demokrasi. Itu setidaknya jejak digital yang dapat kita cek gitu. Betapa dulu kelompok yang menolak saat ini mendukung. Artinya ada kepentingan politik yang dipertimbangkan selain hal-hal yang sifatnya substansi. Yang ketiga yang paling penting, Mas, memang sangat terlihat bahwa ada partai politik tertentu yang sangat menikmati gitu ya. Betapa nikmatnya ambang batas presiden 20%. Apa? Munculnya calon-calon yang terbatas yang hanya memberikan kenyamanan kepada partai politik dengan kotel efek itu. Nah, yang membuat saya heran, partai politik menengah ke bawah ini kenapa tidak bicara itu? Kalau gagal ngusung capres dan cawapres sendiri secara tidak langsung
mereka itu akan rumit untuk meningkatkan elektabilitas partai politiknya, Mas, di tengah keserentakan pemilu ya, Pilpres dan Pileg. Ini yang saya tidak habis pikir, kenapa partai-partai politik kecil yang banyak yang terancam tidak lolos itu tidak bereaksi secara keras gitu ya, tidak nolak, tidak kemudian berusaha merevisi undang-undang pemilu, tidak datang ke MK untuk melakukan judicial review. Artinya apa? Kalau selalu masa depan ambang batas presiden ini diserahkan kepada kelompok aktivis, saya rada-radanya juga agak sedikit pesimis. Ini sudah berulang kali ahli hukum, aktivis, pro demokrasi silih berganti datang, tapi nyatanya hilal soal gugatan mereka itu akan dikabulkan sampai saat ini masih gelap gulita. Oke, jangan-jangan memang kenikmatan dari 20% threshold itu dirasakan juga oleh partai-partai kecil tadi, Mas Adi. Kalau melihat kecenderungannya nggak begitu, Mas. Presiden threshold 20% itu hanya dinikmati oleh partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Kita bisa cek misalnya PDIP itu suaranya hampir 3 digit, bahkan 3 digit, 22-23%. Gerindra juga naik signifikan ketika berhasil mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Tapi partai-partai yang lain, Golkar sekalipun kan nggak naik secara signifikan. Tapi juga nggak naik secara signifikan. Partai Islam apalagi, bahkan banyak yang terancam tidak lolos seperti P3 misalnya. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi partai politik ya. Artinya apa? Ambang batas presiden di tengah keserentakan pemilu, kalau tidak disikapi dengan rasional, tentu ini akan merugikan partai-partai politik yang menengah dan ke bawah itu, Mas. Makanya ini bukan soal kepentingan politik koalisional yang ada di pemerintahan, tapi berpikirlah jangka panjang partai politik ke depan. Karena sorry to say, di tengah begitu banyaknya partai politik yang baru, partai-partai papan bawah yang saat ini ada di Senayan, itu cukup terancam mereka akan lolos ke parlemen, Mas. Dan itu sebenarnya Oke, silakan dilanjutkan, Mas Adi. Ya, gimana, Mas? Ya tadi sempat terpotong tadi, silakan dilanjutkan dulu, Mas Adi. Oh iya, artinya apa? Memang ambang batas presiden 20% ini ya hanya menguntungkan partai politik besar, terutama partai politik yang berhasil mengusung capres dan cawapres sendiri akibat coattail effect. Karena pemilih kita itu pendek pikirannya, akan cenderung politik, cenderung memilih anggota dewan yang berhasil mengusung capres dan cawapres. Karena yang ada di benak mereka itu adalah partai yang kemudian kelihatan wajahnya sebagai capres. Oh itu Jokowi dari PDIP, oh itu Prabowo Subianto dari Gerindra. Makanya kalau kita cek rata-rata, banyak anggota dewan, baik dari level daerah sampai pusat, itu tingkat keterpilihannya bukan karena dipilih suara pribadinya, tapi karena banyak orang yang mencoblos Gerindra, banyak orang yang mencoblos PDIP. Ya karena sekali lagi mereka berhasil punya jagoan di Pilpres 2014 dan 2019. Kan ini mestinya adalah insentif politik yang mestinya dipahami oleh partai-partai politik yang lain di tengah gemuruh orang bergelombang datang ke MK untuk menggugat ambang batas presiden 20% yang memang dalam banyak hal cukup merugikan bagi demokrasi dan merugikan bagi partai politik menengah dan ke bawah itu. Oke, tapi kan dikatakan seperti ini kan pentingnya presidensial threshold supaya presiden itu tidak dihambat untuk membuat kebijakan di parlemen. Bagaimana mungkin ketika seorang presiden tidak mendapat dukungan yang cukup kuat di parlemen, maka akan terganggu kebijakan-kebijakan yang justru dengan 20% ini kerjasama atau sinergi antara eksekutif dan juga legislatif ini bisa berjalan lebih baik. Kalau argumentasinya seperti itu bisa dibenarkan atau tidak, Mas Adi? Itu kan statement-statement normatif ya, karena dalam praktiknya presiden minority, dalam arti presiden dalam pemilihan langsung kita itu selalu mendapatkan dukungan mayoritas kalau di parlemen. SBY dulu waktu jadi presiden 2024 kan hanya 3 partai politik, tapi dalam praktiknya banyak partai politik yang awalnya kalah mendukung jagoan yang lain menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. SBY, Jokowi misalnya ketika menjadi presiden 2014, hanya tahun pertama memang banyak diinterupsi oleh pendukung Prabowo Subianto gitu ya. Tapi kita ingat, setahun setelah itu partai-partai politik yang mendukung Prabowo, ada PAN, ada P3 kira-kira di situ, silih berganti datang untuk bergabung dengan koalisional pemerintahan Jokowi. Kan begitu Mas yang terjadi.
Oke, oke. Artinya apa? Alasan tidak mendapatkan dukungan dari parlemen itu adalah alasan-alasan yang sebenarnya dibesar-besarkan. Di kita praktek politiknya itu adalah praktek politik solusional dan praktek politik akomodasi. Ingat loh, Prabowo Subianto, lawan utama Jokowi saat ini menjadi partner. Apa yang bisa kita jelaskan soal dukungan dari parlemen itu? Artinya apa? Selama sistem presidensialisme yang kita pertahankan dengan multipartai yang cukup ekstrim, maka selama itu juga siapapun presidennya jangan pernah khawatir untuk tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Karena ada politik akomodasi, ada kecenderungan partai yang kalah kemudian juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Oke, kita mungkin kesampingkan dulu fakta bahwa di pasal 222 ya 222 ini ada mengandung kontradiktif begitu. Kita bicara soal matematika politik saja. Misalkan ada dua kemungkinan ketika masih ada threshold dan tidak ada threshold. Kalau bicara 2024, gambarannya akan seperti apa, Mas Adi? Kalau melihat kalkulasi politik, mestinya minimal ada 3 pasangan calon capres ya. Karena IP misalnya bisa ngusung sendiri, di luar itu Gerindra bisa bikin poros, Golkar juga bikin poros, bahkan Nasdem juga bisa bikin poros. Bahkan kalau dipaksakan kekuatan politik parlemen saat ini ada 4 calon yang bisa diusung, Mas. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik supaya calon itu ya menghindari polarisasi dan calonnya bukan orang yang itu saja yang tidak dikehendaki publik. Ini penting sebenarnya menjadi pembelajaran demokrasi. Cuman kan sekali lagi soal capres tidak lagi bicara tentang poros-poros yang begitu banyak, tapi bicara tentang jauh mana kepentingan politik itu bisa diakomodasi. Di tengah mahalnya ongkos politik, tentu partai itu terlihat tidak confident, membuat poros-poros khawatir kalah dan tidak mendapatkan apapun. Makanya pilihannya itu adalah berkoalisi dengan partai yang punya jagoan kuat dan kemungkinan menang. Kan itu yang terjadi akhirnya. Oke. Masih ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas terkait dengan presidensial threshold ini. Namun usai jeda kita akan kembali membahasnya, Mas Adi dan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Morning Talk. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, tadi kita sempat membahas mengenai partai politik, karena partai politik juga perannya cukup bisa dikatakan sangat vital dalam hal ini. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah memang khususnya di DPR sendiri ini antar partai ini cenderung oportunis ya begitu? Apa yang kemungkinan apa yang bisa terjadi mungkin agar nanti partai politik bisa bisa bergerak dan tidak terlalu oportunis mengikuti kenikmatan threshold tadi sehingga bisa ikut menyuarakan suara publik ini. Karena kalau kita tahu juga dari Gerindra misalnya Bang Ferry Juliantono, dia bergerak sendiri, tidak mengatasnamakan Gerindra. Ini kan sesuatu yang unik begitu. Ini bagaimana, Mas Adi? Iya, memang agak rumit sebenarnya untuk menjelaskan perilaku partai politik di parlemen saat ini ya. Hubungan bagi mereka itu menjadi bagian dari pemenang koalisional pemerintah. Itu yang saya lihat, Mas. Bahkan partai-partai politik yang dulu bersaing keras gitu ya, saling bully, saling mengkritik, tapi setelah pemilu selesai, itu mereka menjadi kongsi politik. Ini yang kemudian menurut para ilmuwan politik disebut sebagai politik kartel. Jadi persaingan itu terjadi hanya jelang Pilpres. Tapi setelah Pilpres selesai, terutama dalam penentuan kabinet, ketika ada isu reshuffle, partai politik yang awalnya saling bersaing, saling bernegasi, selalu berbicara atas nama kepentingan rakyat, bicara ideologi tertentu yang saling berbeda, itu selesai semua di meja perundingan. Tentu dengan konsesi politik-politik koalisional pembagian kekuasaan, dapat menteri, dapat wamen, dan kemewahan-kemewahan kekuasaan politik yang lainnya. Pada level itulah kemudian agak rumit kita membaca perilaku partai politik di Indonesia. Tujuannya sederhana. Mereka dapat menteri, mendapat kongsi politik terhadap kekuasaan, dan selesai. Dan dalam banyak hal memang tidak terlampau mendengarkan suara-suara nyaring yang terjadi di sekitaran masyarakat yang tiap saat itu selalu berdenyut. Bahkan kalau kita mau jujur, ambang batas presiden ini kan terjadi sebelum Pilpres 2009, bahkan sampai sekarang. Gugatannya selalu diulang. Yang melakukan itu bukan partai politik, tapi adalah kelompok aktivis pro-demokrasi,
LSM dan gerakan-gerakan politik civil society yang ingin melihat demokrasi kita ini stabil dan indah. Coba bayangkan, Indonesia adalah negara yang tingkat demokrasinya terbesar di Indonesia, tapi pada level pencapresan itu tentu sangat menghambat. Sorry itu saya misalnya Mas, sekali lagi, coba bayangkan 10 tahun kita hanya disuguhkan oleh dua sosok kunci yang tidak akan ada perubahan apapun, Jokowi dan Prabowo. Seakan-akan di negara ini nggak ada tokoh-tokoh lain. Kan publik itu mendambakan, ibarat menu makanan yang kita hidangkan itu bukan hanya rendang gitu ya, tapi ada yang lain yang kemudian membuat variasi dari menu politik soal pencapresan itu banyak. Coba kalau kita cek misalnya waktu 2009 ketika ambang batas presiden 20% pertama kali dilakukan, ada 3 calon Mas. Ada nyali politik di situ yang ada. Ada Megawati, ada kemudian SBY sebagai petahana, dan ada Yusuf Kala. Nah problemnya saat ini untuk 2024 misalnya tidak ada orang yang sehebat Megawati bikin poros sendiri dan maju menantang petahana. Tidak ada orang yang sehebat Yusuf Kala bikin poros sendiri menantang Megawati dan menantang SBY. Kecenderungan ketua umum partai politik saat ini justru menjadi bagian dari kekuasaan dan menjadi menteri. Itu yang kemudian saya melihat perilaku partai politik kita itu agak aneh gitu. Untuk apa berpartai? Untuk apa saling menegasi kepentingan ideologi mereka yang dalam banyak hal berseberangan? Kalau toh pada akhirnya berkongsi dalam satu koalisi pemerintahan gitu ya. Makanya kemudian bagi saya politik itu ya sudahlah, ini soal bagaimana mengakumulasi. Bahkan begini Mas Adi, partai yang di luar pemerintahan saja seperti PKS juga tidak berbuat banyak terkait dengan hal ini. Nah itu yang kemudian kita nggak habis pikir ya. Partai seperti PKS yang mestinya mengkapitalisasi suara-suara kritis, suara-suara yang kemudian selama ini sebenarnya agak nggak nyaman dengan sikap politik pemerintah dengan ambang batas 20%, mestinya menjadi juru bicara rakyat itu Mas. Di fraksi Lantang ngomong bicara soal kemungkinan revisi undang-undang pemilu yang kemudian itu jelas sangat menggebiri demokrasi, juga menjadi garda terdepan misalnya menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan penting, demokrasi jadi indah. Melihat partai itu memang merekam setiap denyut nadi yang diinginkan oleh rakyat. Ini yang saya kira memang menjadi problem yang cukup serius di demokrasi kita. Partai memang sedikit berjarak dengan para pilihnya, berjarak dengan para konstituennya. Cuman kan begini demokrasi kita Mas, seringkali permainan selalu ditentukan di akhir dengan hal-hal yang sifatnya logistik itu, bukan programatik, bukan idealis, ataupun hal-hal yang sifatnya besar tentang membangun Indonesia yang besar. Ada kembali statement mungkin ini mencoba untuk negosiasi, katakan seperti itu. Bukan dihilangkan tapi diturunkan, misalnya menjadi 15%. Nasdem kalau tidak salah pernah mengajukan itu. Ini kan seperti tahun 2004. Toh ketika 15% pun waktu itu ada 5 calon. Ini bagaimana? Memang seharusnya bisa dikurangi saja atau memang sebenarnya harus dihilangkan? Ya kalau bicara tentang idealnya semacam itu, ada kompromi antara partai kecil, partai menengah dengan partai besar. Ambang batas presiden bukan 20 tapi 10 lah. Itu kan kompromi yang paling ideal. Cuman kan problemnya ada yang menikmati betul dengan ambang batas presiden 20% ini Mas. Ada partai politik, ada oligarki tertentu yang tidak mau kemewahannya itu didistribusikan ke yang lain. Itu saja. Suka tidak suka, negara ini kan dikendalikan oleh kekuasaan partai politik. Kalau partai politik besar, kalau partai politik yang saat ini itu berkuasa, berkehendak, undang-undang pemilu besok pun itu bisa dilanjutkan perubahannya. Jangankan pasal 222, semua pasal bisa diubah sekaligus. Ini yang kemudian bagaimana tentang selera penguasa aja, selera partai yang saat ini menang, apakah setuju dengan perubahan ini atau tidak, menguntungkan atau tidak, kan di situ sebenarnya posisinya. Bukan lagi bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif, substansial, penting bagi penguatan demokrasi, tapi bicara bagaimana untung dan rugi secara politik setiap 5 tahun itu dilakukan. Kan itu sebenarnya Mas. Bicara tentang demokrasi saya kira ambang batas presiden 20% sangat mudah untuk dibantah gitu. Itu anti demokrasi banget, menghambat orang-orang lain di luar tokoh partai misalnya untuk maju, tidak ada capres alternatif misalnya, itu jelas bagi demokrasi. Landasannya lemah, tapi sekali lagi partai itu menutup mata dengan itu semua karena kemewahan-kemewahan yang mereka dapat itu. Salah satu fenomena yang ya menyebalkan ya, kalau kita lihat di media sosial misalkan aktivitas dari para buzzer ini kan mulai dibahas-bahas nih, dikatakan bahwa kalau tidak ada
presidensial threshold, maka legitimate seorang presidennya akan dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak cukup kuat untuk jadi presiden. Dan juga nanti katanya calonnya akan banyak, karena siapapun bisa mencalonkan diri. Menjawabnya seperti apa, Mas Adi? Ya kan begini, partai politik yang lolos ke Senayan itu kan 8, Mas. Bikinlah undang-undang misalnya, sekalipun zero threshold, tapi capres cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai politik yang lolos ke Senayan. Ada 8 calonnya, Mas. Apa gelisahnya? Di Amerika aja kemarin calonnya 7 atau 8 orang. Nggak banyak itu. Jadi para buzzer itu sebenarnya dia ingin merusak kredibilitas para aktivis pro demokrasi dengan asumsi-asumsi bahwa demokrasi itu tidak stabil gitu, tidak ada legitimasinya presiden yang terpilih. Kan itu sebenarnya serangan-serangan yang menurut saya nggak masuk akal, tapi mereka kuat di medsos. Artinya apa? Kalaupun toh ada ambang batas presiden 0%, tapi ketentuannya harus diusung oleh partai politik, saya yakin nggak mungkin calonnya lebih dari 10, Mas. Nggak mungkin lebih dari 8, karena yang lolos saat ini kan cuma 8. Bahkan sekalipun zero threshold, saya kok rasa-rasanya paling mungkin calonnya ada 5 ataupun 6, karena ongkos politik kita itu mahal. Menjadi calon presiden itu bukan iseng-iseng. Disitulah kepentingan itu berkoalisi, Mas. Coba bayangkan, membangun tim sukses, menggerakkan mesin partai di 34 provinsi. Itu bukan perkara mudah. Jadi jangan bayangkan threshold itu 0% ataupun dikurangi, akan ada ratusan bahkan ribuan orang akan maju. Bagi saya itu adalah pikiran-pikiran yang konyol dan tidak ngerti politik. Oke, ini mungkin menjadi kesimpulan yang cukup menarik atau cukup penting untuk diketahui adalah ongkos politik. Apapun kontestasi politiknya, ongkos politik di Indonesia tetap tinggi. Apalagi kalau kita bicara pilpres, ini logistiknya kan besar begitu ya, Mas Adi. Nah, apakah dengan dihilangkannya threshold ini bisa mereduksi ongkos politik tadi dan pada akhirnya bisa meminimalisir tindak pidana korupsi? Sekaligus juga closing statement dari Anda, Mas Adi. Ya, saya kira memang dengan banyaknya calon itu setidaknya tidak ada penumpukan calon presiden, tidak ada penumpukan akomodasi modal yang kemudian itu stagnan, terjadi jual beli politik ya, Mas. Dengan begitu banyaknya calon, yang dipilih itu bukan lagi soal siapa yang banyak uangnya, bukan soal partai besar ataupun partai kecil, tapi bicara tentang program, ide dan gagasan-gagasan di tengah pasar politik kita yang cukup terbuka. Bahkan kalau kita mau lihat secara jujur misalnya, soal Capres 2024, itu mayoritas adalah mereka yang tidak punya karpet merah terhadap partai politik. Kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh partai. Jangan sampai partai itu dibuat susah, gitu ya. Dia jatuh bangun membangun partai, tapi yang menjadi presiden adalah mereka bukan orang partai. Kan itu menjadi problem yang cukup serius sebenarnya di teman-teman partai politik. Satu sisi partai politik itu punya tiket untuk pencapresan, tapi yang punya tiket dan pasar politik adalah mereka yang tidak punya kedekatan dengan partai politik manapun. Dua ini menjadi tarikan yang sampai saat ini tidak selesai, Mas. Kemewahan yang diinginkan oleh elit-elit partai tentu tidak ingin diganggu oleh capres-capres alternatif. Sesederhana itu saja sebenarnya soal ambang batas presiden 20%. Bukan hal indah terkait dengan demokrasi substansial. Bukan hal lain bagaimana mengonsolidasi demokrasi. Tidak. Tapi ini totali dan murni soal kepentingan politik taktis pragmatis bisa mengakumulasi kekuasaan sebanyak-banyaknya tentu saja. Oke, baik. Kita harapkan juga ke depannya nanti parpol bisa menjadi ajang pembuktian bagi siapapun parpol nanti untuk show off lah ke publik. Oh nih, saya sebagai partai ini betul-betul menyuarakan suara Anda. Ini kan juga bisa menjadi momentum dan kita harapkan juga akan ada keputusan-keputusan yang bisa menenangkan masyarakat dan juga bisa betul-betul membuktikan bahwa Indonesia benar-benar menegakkan demokrasi. Mas Adi, terima kasih atas waktunya, informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu, Mas Adi. Siap, terima kasih, Mas. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.